Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue mau menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United. Oke, langsung aja ke videonya. Check this out. Berita pertama yaitu Tottenham berambisi jegal MU di laga pertama IPL Restart. Sebuah ambisi diungkapkan oleh Ben Davies. Bek Tottenham itu menyebut timnya akan mengincar kemenangan saat menjamu Manchester United di akhir pekan nanti. Setelah tertunda selama 3 bulan, Premier League akan digulirkan kembali pekan ini. 20 tim terbaik Liga Inggris akan saling berhadapan satu sama lain dengan protokol kesehatan yang ketat. Tottenham dijadwalkan akan melakoni laga kandang di pertandingan pekan ke-30 IPL tersebut. Lawan yang mereka jamu adalah salah satu tim besar Inggris, yaitu Manchester United. Davies mengaku sudah tidak sabar bermain di pertandingan tersebut. Ini adalah pertandingan yang besar untuk kami, ujar Davies kepada Spurs TV. Davies menyebut bahwa timnya akan menargetkan kemenangan di laga ini. Ia percaya 3 poin di laga ini akan memberikan dampak yang besar bagi Tottenham. Jika kami bisa mengawali periode ini dengan baik, maka kami akan semakin percaya diri untuk berjuang di sisa musim ini. Pertandingan ini versus MU adalah pertandingan besar bagi kami. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan turut menentukan di mana kami finish di musim ini. Kami sudah mempersiapkan laga ini cukup lama, dan kami sudah tidak sabar untuk beraksi kembali. Davies juga mengakui bahwa pertandingan lawan MU ini akan berlangsung sangat sengit. Ia menilai tim tamu juga datang ke London Utara dengan hasrat untuk meraih kemenangan. Saya rasa pertandingan ini akan berjalan dengan sangat intens. Mereka juga menginginkan kemenangan sebesar kami, menginginkan kemenangan di laga ini. Jadi kami akan mempersiapkan diri untuk menghadapi malam yang berat. Namun kami sudah tidak sabar untuk bermain dan semoga kami mendapatkan hasil yang baik. MU juga menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Tottenham. Mereka kini tertinggal 3 poin dari Chelsea di peringkat keempat, sehingga 3 poin di markas Tottenham akan sangat berharga untuk bagi MU. Berita selanjutnya itu Solskjaer belum mengambil keputusan soal Dean Henderson. Manajer Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian kepada Dean Henderson yang tampil sangat brilian bersama Sheffield United musim ini. Henderson sejatinya adalah pemain MU, akan tetapi dia harus menjalani masa peminjaman di Sheffield United pada musim 2019-2020. Henderson membuat beberapa langkah yang tepat selama beberapa tahun dan dia berkembang dengan sangat fantastis. Kami memantaunya musim depan, tapi belum diputuskan, ucap Solskjaer. Musim ini telah menjadi pengalaman yang hebat baginya. Dia membuat beberapa penyelamatan yang bagus dalam penampilannya dan membuktikan bahwa dia calon kiper nomor 1 Inggris dan nomor 1 MU pada waktu yang sama, puji Solskjaer. Jika kita melihat dari catatan statistik, Henderson tidak kalah bagus dari David De Gea yang saat ini menjadi kiper utama MU. Bahkan lebih baik, De Gea telah kebobolan 30 gol dan baru 8 kali mencatatkan clean sheet dari 29 laga di Premier League musim ini. Solskjaer memang memberi pujian setinggi langit, namun pria asal Norwegia tidak bisa memberi jaminan akan Henderson bakal masuk tim inti MU atau tetap dipinjamkan pada musim depan. Bukan tugas saya untuk membuat para pemain senang atau berada di dalam atau di luar skuad. Sebagai darinya adalah tanggung jawab mereka untuk melakukan itu dan bermain dengan baik. Henderson telah membuat beberapa pilihan yang hebat selama bertahun-tahun dan berkembang secara fantastis dan tetap begitu. Berita selanjutnya itu Grealish jadi pilihan rasional bagi MU. Manchester United sudah mengalihkan prioritas transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah kini akan fokus untuk mendatangkan bintang Aston Villa yaitu Jack Grealish. Satu nama yang kerap digosipkan di buru MU adalah Jadon Sancho. Winger Borussia Dortmund itu dinilai merupakan kepingan yang hilang dari lini serang MU saat ini. Akan tetapi menurut Daily Star, MU kini sudah berubah haluan. Mereka tidak lagi fokus mengejar Sancho, melainkan membidik Grealish. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah menyerah untuk mendatangkan Sancho di musim panas nanti. Pasalnya Dortmund tetap ngotot menjual sang winger dengan harga yang mahal, yakni 115 juta pounds. Grealish juga cukup sering dikaitkan dengan MU. Manajer Ole Gunnar Solskjaer menyukai gaya bermain sang playmaker. Alasan lain mengapa MU kini fokus untuk mendatangkan Grealish karena harganya lebih terjangkau. Sang playmaker diberitakan bisa direkrut di kisaran harga 75 juta pounds saja di musim panas nanti. Berita selanjutnya itu, pertanyaan besar untuk MU jelang lawan Tottenham.
Paul Pogba main inti atau cadangan? Manchester United bakal mulai lagi musim 2019-2020 dengan melawan Tottenham. Jelang duel ini ada satu pertanyaan besar, yakni apakah Paul Pogba akan tampil sebagai pemain inti atau cadangan? Paul Pogba dilaporkan sudah sembuh dari cedera. Pemain asal Prancis sebelumnya mengalami cedera serius pada Desember lalu. Musim ini Paul Pogba baru bermain 7 laga di Premier League. Paul Pogba kini sudah bugar dan siap bermain. Laga melawan Tottenham pada Sabtu depan akan bisa menjadi debut baginya sejak mengalami cedera yang cukup panjang. Namun sejumlah media di Inggris ragu Paul Pogba akan bermain sejak menit awal atau tidak. Ole Gunnar Solskjaer pun diyakini belum membuat keputusan terkait posisi pemain 27 tahun tersebut. Solskjaer telah memainkan Paul Pogba di laga uji coba melawan West Brom beberapa waktu lalu. Dia berduet dengan Bruno Fernandes di lini tengah. Namun hasilnya kurang bagus karena MU justru menelan kekalahan. Paul Pogba punya sedikit pekerjaan yang harus dilakukan untuk masuk ke tim inti. Sebelum wabah terjadi dan kompetisi berhenti, Anda harus mengakui jika pemain seperti Nemanja Matic, McTominay, dan Fred mereka tampil sangat bagus di lini tengah. Paul Scholes tidak menampik jika Paul Pogba punya kualitas yang hebat. Akan tetapi, Solskjaer juga perlu mempertimbangkan kerja keras pemain lain di sesi latihan dan aksi mereka sebelum pandemik terjadi. Mungkin Paul Pogba tidak langsung jadi pemain inti. Dia harus bekerja keras untuk kembali. Scholes mengingatkan Solskjaer agar tidak terpaku pada nama besar dan kemampuan individu Paul Pogba. Di atas segalanya, dia harus menyusun skema yang paling tepat untuk Manchester United, bukan untuk seorang individu. Kita semua tahu apa yang mampu dilakukan Paul Pogba. Dia pemain top saat dia tampil, pemain terbaik yang harus Anda mainkan. Tentunya itu hanya untuk kepentingan tim. Solskjaer dikutip dari beberapa media Inggris diyakini tidak akan memainkan Paul Pogba sebagai pemain inti di laga melawan Tottenham. Dia tidak akan banyak mengubah susunan pemain yang dipakainya sebelum pandemik terjadi. Berita selanjutnya itu, Manchester United makin serius di perburuan Wilfred Ndidi. Raksasa Premier League yaitu Manchester United dikabarkan semakin menyerusi perburuan mereka terhadap tanda tangan gelandang Leicester City yaitu Wilfred Ndidi. Ndidi tampil impresif bersama Leicester sejak direkrut dari geng pada 2017 lalu. Kala itu ia digadang sebagai pengganti N'Golo Kante yang hijrah ke Chelsea. Performa apik Ndidi bersama Leicester pun tak luput dari perhatian sejumlah klub besar Eropa. Sebelumnya, Ndidi sempat dikaitkan dengan Real Madrid dan PSG. Kini seperti dilansir Daily Express, MU semakin serius menginginkan kehadiran Ndidi di Old Trafford pada musim panas nanti. Manajer Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer menjadikan lini tengah sebagai salah satu prioritas yang akan diperkuat pada jendela transfer musim panas ini. Ndidi menjadi alternatif dari sekian banyak target MU mulai dari Donny van Beek hingga Corentin Tolisso. MU diklaim memiliki keuntungan dalam perburuan Ndidi karena dua pesaingnya tampaknya memilih untuk mengundurkan diri. Madrid diyakini lebih ingin fokus untuk mewujudkan ambisi mereka menggait Paul Pogba, atau kini muncul nama baru yakni Kai Havertz. Sementara itu, PSG kemungkinan juga tak lagi mengejar Ndidi karena ingin fokus pada target mereka yang lain. Berita selanjutnya itu, Victor Lindelof terinspirasi palang pintu asal Brazil. Palang pintu Benfica dan timnas Brazil yaitu Luizão merupakan sosok pemain panutan dari pemain Manchester United yaitu Victor Lindelof. Hal itu diungkapkan langsung oleh Victor Lindelof saat wawancara dengan podcast Manchester United pada Senin. Victor Lindelof mengatakan Luizão merupakan salah satu pemain panutan dalam karir sepak bolanya. Luizão dianggap sebagai panutan bagi Victor Lindelof bukan tanpa alasan. Sebab Victor Lindelof pernah bermain bersama Luizão untuk mengawal pertahanan Benfica pada musim 2013 hingga 2017. Ada banyak pemain hebat yang bisa saya saksikan saat tumbuh dewasa di Benfica, ucap Victor Lindelof. Akan tetapi jika saya harus memilih salah satu, saya pikir saya akan mengatakan Luizão. Saya belajar banyak darinya ketika saya masih di Benfica. Bagi saya ketika saya berusia 20 tahun atau 21 tahun, bermain bersamanya sangat penting. Dia sangat penting dalam karir saya sebagai pemain bertahan, karena saya belajar banyak darinya. Ia merasa beruntung bisa bermain bersama Luizão ketika masih di Benfica. Saya senang bisa bermain bersama Luizão yang merupakan legenda di klub sana dan bermain cukup banyak untuk tim nasional Brazil. Sewaktu masih bermain bersama Luizão di Benfica, Victor Lindelof dan palang pintu asal Brazil tersebut berhasil membawa klubnya menjuarai gelar domestik, yakni Liga Portugal 3 kali, Piala Portugal 2 kali, Piala Liga Portugal 1 kali, dan Piala Super Portugal 1 kali.
Berita terakhir yaitu pasang harga 1,5 triliun rupiah, Napoli siap jual Koulibaly ke MU. Presiden Napoli yaitu Aurelio De Laurentiis menyebut dirinya bakal membuka diri untuk menerima tawaran terhadap Kalidou Koulibaly. Bila klub penawar seperti PSG atau MU berani mengajukan 100 juta euro alias 1,5 triliun rupiah, Koulibaly jadi salah satu buruan panas sejak musim panas lalu. Kemampuan Koulibaly diyakini bakal berguna bagi klub-klub besar Eropa. Napoli sukses mempertahankan Koulibaly di musim ini, namun mulai mempertimbangkan menjual bek asal Senegal itu dengan harga yang cocok. Bila Manchester City, Manchester United atau PSG datang dengan harga 100 juta euro, saya bakal memikirkan penawaran itu. Bakal ada kemungkinan Koulibaly bakal pergi, namun tentu saja bila sang pemain juga menginginkan kepergian itu, kata De Laurentiis. Angka 100 juta euro di tengah pandemi corona merupakan angka yang besar bagi klub-klub calon penawar. De Laurentiis menegaskan ia tidak akan tergoda untuk melepas Koulibaly bila penawar datang hanya dengan angka sekitar setengah harga yang telah ia tetapkan. Saya bahkan tidak bisa mempertimbangkan tawaran sebesar 60 juta euro. Saya yakin akan hal itu. Koulibaly masih terikat kontrak di Napoli hingga 2023. Hal itu membuat Napoli masih dalam posisi leluasa untuk menentukan harga jual Koulibaly. De Laurentiis sendiri menyatakan bahwa niat awal Napoli adalah tetap mempertahankan pemain-pemain terbaiknya demi bisa meraih kembali Scudetto. MU butuh pemain belakang tambahan yang bisa jadi rekan duet kapten Harry Maguire. City juga butuh tambahan kekuatan lini belakang seiring masalah cedera yang sering menimpa bek-bek mereka. Sekian info sepak bola kali ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info sepak bola lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.